Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, bunda, ayahanda, kakanda, adinda yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiga bulan Ramadan kita mulai menitinya. Berbagai macam keberkahan, berbagai macam kebaikan ada semua di sini. Karenanya itu salah satunya yang kita harus wajibkan diri kita untuk bersyukur kepadanya. Banyak orang yang pengen merasakan syahdu dan indahnya Ramadan, tetapi Allah Jalla wa'ala menakdirkan untuk mereka tidak bisa merasakan kenikmatan Ramadan. Bahkan dalam salah satu athar dikatakan, kalaulah diperkenankan kepada para penduduk barzah untuk mengharapkan sesuatu, maka harapan mereka cuma satu. Dalam athar itu dikatakan, apa harapannya? Hidup meskipun semenit, meskipun 2 menit ya, untuk merasakan indahnya Ramadan. Masya Allah ya. Karenanya kita yang masih diberikan umur panjang, bukan hanya umur panjang, tetapi sehat, bukan hanya sehat, tetapi berada dalam iman dan Islam. Kalau kita nggak bersyukur, apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasanya bader banget kalau ada anak yang kayak gitu tuh. Bandel banget kalau ada anak yang kagak mau bersyukur ke orang tuanya. Dan sebagaimana seorang hamba tidak mensyukuri nikmat Ramadan, maka rasanya bentuk apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala harus berikan kepadanya sebagai wujud betapa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Karenanya ayo bunda ayahanda sekalian, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah, wabil khusus karena kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insya Allah juga kepada kita semua yang memang di hati kita itu rindu banget ketemu sama Rasul. Bahkan sebelum kita menunjukkan dan mengungkapkan kerinduan kita kepada Rasul, Rasul duluan yang udah ngomong bahwa betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada saudaranya. Bukan kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Siapa itu? Ya kita semua. Yang mata kita kagak pernah ngelihat Rasulullah, yang kuping kita kagak pernah dengerin kalimat-kalimat Rasulullah, yang kita kagak pernah bertemu muka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun mata belum pernah menatap kepada Rasulullah secara fisik, meskipun gedang telinga kita belum pernah bergetar mendengarkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang Rasulullah perintahin kita kerjain. Ya. Itu kalau bukan bukti cinta apalagi itu ya. Kalau ada anak muda yang cinta betul sama kekasihnya, kita bisa paham. Dia ngelihat tuh kekasihnya cakep banget gitu kan, bikin dia bangga. Tapi ini kita kagak pernah melihat Bapak Ibu sekalian. Karenanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwa setiap salawat yang kita baca, setiap salam yang kita sampaikan kepada sang junjungan alam, itu betul-betul adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda dan Ayahanda sekalian, pagi ini kita bicara tentang at-tahayyu binafsi. Kita bicara tentang bagaimana suasana hati kita ketika kita menjalani Ramadan. Ini yang umurnya, kalau kayak saya, umur saya sekarang 54 tahun. Ya, potong 10 tahun masa belum kenalnya atau belum jatuhnya taklif kewajiban saya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berarti 54 tahun kurang 10, 44 tahun. 44 kali saya sudah ngerjain Ramadan. Pertanyaan yang sering ada di kepala saya, diterima gak amalan Ramadan saya? Itu kan pertanyaan yang meskipun sederhana tapi kadang mengguncang jiwa juga tuh Bapak Ibu sekalian. Kadang saya malam suka nangis, betul 44 kali ya. Yang usianya mungkin lebih dari saya, ada yang mungkin 65 tahun, berarti 55 kali dia udah ngerjain Ramadan. Pertanyaannya, seberapa indah Ramadan yang udah dijalanin 55 kali itu? Itu pertanyaannya. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seringkali kita menyepelekan sesuatu yang sering kita kerjain. Gua udah mahir, gua udah biasa. Anak-anak itu kan kadang begitu. Anak saya bilang, Nakib, cepet banget sih sholatnya. Disuruh sholat asar, cepet banget. Nggak ada 4 menit, nggak ada 3 menit, udah kelar. Udah kelar. Lah, perasaan Abi baru ngomong tadi semenit 2 menit, kok sekarang udah kelar aja? Emang apaan yang lo baca, Tong? Jawaban kan simple. Kan saya udah hafal. Sehingga kemudian tidak hadir suasana jiwa di dalam dia menjalankan ibadah sholatnya. Apa yang didapat dari amal ibadah yang tidak menghadirkan suasana hati, suasana jiwa yang baik? Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar merasakan kepenatan di dalam tubuh dia. Makanya kalau Ramadan kan kita sering banget tuh denger tuh para tuan guru, para kiai, para ustadz, itu sering nasihatkan kita gitu kan. Kamin so'imin, betapa banyak orang yang puasa, dia kagak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali fisiknya aja yang menderita tuh. Nah, tentu kalau ini adalah kali yang ke-44 buat saya, kali yang ke-55 mungkin buat Bapak Ibu, kali yang 23 mungkin bagi adik-adik saya. Jangan sampai Ramadan kali ini itu berlalu sebagaimana Ramadan yang lalu yang kagak punya asar, yang kagak punya dampak dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan suasana jiwa yang khusyuk. Jadi ayo kita belajar tentang ini semua. Nggak usahlah ngomongin ibadah Bapak Ibu sekalian. Perkara-perkara urusan dunia aja kita perlu menghadirkan sesuatu. Mesin kalau tidak dibangun suasananya pas, mesinnya cepat rusak. Coba, di sini siapa yang punya mobil? Siapa yang punya mobil di sini? Ada gak yang punya mobil? Angkat tangan. Gak punya semua di sini. Bapak punya mobil. Mobilnya apa Pak? Toyota Camry, Innova, Masya Allah, bagus. Yang belum punya mobil, mudah-mudahan Allah kasih rezeki ke lapangan yang luas, bisa naik mobil. Bisa naik mobil ya, bukan bisa punya mobil gitu. Yang mudah-mudahan juga Allah berikan, kalau itu terbaik buat kita, maka Allah mudah-mudahan memberikannya. Pak, kalau Bapak naik mobil, Bapak starter, langsung jalan? Langsung jalan mobilnya? Dia apain? Bapak Ibu sekalian, mesin mobil katanya kalau kagak dibangun suasana dulu maka langsung dijalanin, bisa gak? Bisa. Cuma kata teman saya tukang bengkel, Ustadz, bisanya sih bisa, tapi cepat rusak. Ibadah begitu juga Bapak Ibu sekalian. Nih ibu-ibu nih yang kadang suka masak sayur asem,
Hari Senin, Selasa masih sayur asem itu juga, Rebo masih sayur asem itu juga. Ada gak yang kayak gitu, Bu? Hah? Ada gak? Kalau bini saya biasa tuh kayak gitu. Ya. Tambah enak ya. Biasanya kalau masak sayur asem, dan saya memang demen sayur asem, namanya orang Betawi ya. Dikasih tuh sayur asem sama bini saya, Bi, ini makan sayur asem siang, gitu kan. Malam ketemu lagi tuh sayur asem. Saya bilang, emang sayur di muka bumi ini cuma satu ya, sayur asem? Ya masih ada, gitu kan ya. Habis itu pagi sarapan, besoknya masih ketemu dia juga. Saya bilang ini sayur yang paling berani yang ada di muka bumi. Biasanya tuh ibu-ibu kalau malam sayurnya masih ada ditaruh di mana? Kulkas, ya. Kulkas, kalau orang Malaysia bilang peti es katanya, ya, peti es. Ya memang kulkas kan gitu ya. Dikeluarin, begitu dikeluarin langsung disodorin ke lakinya. Dimakan gak sama lakinya? Habis dari kulkas langsung disodorin. Nih Pak, makan nih sayur. Dimakan gak sama lakinya? Nah, diapain dulu? Dipanasin, diangetin. Suasananya harus dibikin dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan banyak hal lah ya, waktu kita terbatas. Kalau saya cuma mau kasih tahu, dalam kehidupan keseharian kita harus menciptakan suasana Bapak Ibu sekalian. Ya. Enggak langsung nyantap aja gitu kan. Tidak langsung jalan aja mobil, olahraga dan segala macam lah ya. Begitu juga dalam ibadah Bapak Ibu. Jangan main hantam kromo aja. Ada cara-caranya supaya amal ibadah kita menjadi optimal hasilnya. Ya. Kesalahan terbesar kita, ya kalau kita mau introspeksi diri lah gitu kan ya. Kita banyak melakukan aktivitas. Nih puasa nih, kita banyak amal kita kan. Taraweh, penuh gak di sini taraweh? Full ya, sampai belakang-belakang ya. Makin maju nantinya ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan maju dalam hal kualitasnya, mudah-mudahan ya. Tapi memang itu apa namanya, tamhis ya, itu adalah sebuah proses filterisasi gitu. Nggak apa-apa, rame di mana-mana rame ya, baru hari ketiga taraweh. Saya di 3 masjid juga masih rame aja semuanya. Kenapa begitu? Karena Allah menciptakan suasana yang sangat indah di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah. Kita sedekah, itu kencelengan-kencelengan musola, kencelengan masjid kecil aja, musola kecil aja, tuh kadang semalam dapat sampai 2 juta. Karena semangatnya orang beribadah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan ibadah, kita taraweh, qiyamul lail, kita sedekah, kita silaturahim gitu kan, tetapi suasana hati kita tidak tata, maka hasil dari semua ibadah kita tidak akan optimal. Makanya ayo kita bangun suasana hati kita supaya kita optimal. Ada satu surah di dalam Al-Quran, saya cepat nih. Ada satu surah di dalam Al-Quranul Karim Bapak Ibu sekalian, yaitu surah ke-50. Ada yang tahu gak surat apaan tuh, surat yang ke-50? Ada yang tahu? Qaf, betul. Ada berapa ayat? Qaf 45. Berapa halaman? Hampir 3 ya, nggak sampai 3 ya, nggak sampai 3 halaman ya, selisih kalau nggak salah 2 baris atau 3 baris, 2 baris ingat saya gitu kan ya. Itu surat Qaf kalau kita baca kira-kira berapa lama? Ya kira-kira sekitar 7 menitan kali gitu ya, 7 menitan itu kalau yang lancar bacanya. Ada yang bilang kemarin di musola, di masjid di Pesona Kayangan itu, ya enggak Ustadz, anak saya baca surat Qaf enggak 7 menit, berapa lama? Saya bilang 3 hari Ustadz gitu. Lah iya, dia kagak lancar bacanya 3 hari bisa. Ada juga yang sepekan, ada juga yang seminggu baca surat Qaf nggak kelar-kelar gitu. Tapi rata-rata sekitar 7 menit sampai 10 menit lah kalau kita mau bilang agak lambat dia bacanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan surat Qaf ini Bapak Ibu sekalian ya, ada satu hal yang menarik. Nanti bisa lihat di muqaddimahnya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala.
Di dalam muqaddimah surat Qaf, Ibnu Katsir rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat wanita atau sahabiah, namanya adalah Ummu Hisam, Ummu Hisam bintu Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu anha. Ummu Hisam. Apa kata Ummu Hisam berkenaan dengan surat Qaf ini? Dia bilang begini, wa ma akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Ummu Hisam atau Ibnu Harithah, dia bilang, saya ini hafal surat Qaf yang 45 ayatnya itu, yang 2,5 atau 2/3/4 halaman itu, kata Ummu Hisam. Gimana caranya? Kalau kita mau ngafal surat Qaf, gimana caranya supaya hafal? Kan kita hafalin gitu kan? Kita murojaah, kita baca bolak-balik gitu. Itu kita lakukan. Tetapi tidak dengan Ummu Hisam. Kata Ummu Hisam, saya ini hafal surat Qaf. Tapi bukan sengaja saya ngafalin surat Qaf satu demi satu, hari demi hari, pekan demi pekan, kagak. Bukan begitu saya bisa menghafalkan surat Qaf. Tetapi saya menghafal surat Qaf ada di memori saya karena saya langsung dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan surat Qaf, didengerin, dia hafal. Pertanyaannya, berapa kali Rasulullah baca surat Qaf, melafadzkan surat Qaf sampai kemudian Ummu Hisam ini bisa hafal? Pasti bukan sekali dua kali, Bapak Ibu sekalian. Secerdas-cerdas orang kayaknya baru dibaca sekali, baru dibaca 2 kali, 3 kali gitu kan langsung hafal. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Dan betul kata Ummu Hisam, bukan karena sekali 2 kali Rasulullah itu baca surat Qaf yang menyebabkan saya hafal, tetapi kata beliau, kana yaqra'uha kullu yaum. Karena saya sering dengar Rasulullah baca surat Qaf, sering banget dengar. Kapan? Kalau Rasulullah mau khutbah diawali dengan baca surat Qaf. Kalau Rasulullah ngasih nasihat, biasanya Rasulullah awali dulu dengan surat Qaf 5 menit, 7 menit sebelum belum ngasih nasihat, beliau baca itu. Sebelum memberikan taujih, Rasulullah itu biasanya baca surat Qaf dulu. Karena sering saya dengar, maka saya jadi hafal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah hampir selalu, tidak selalu, nah, ini dipraktekin. Ada seorang ulama ya, dulu tinggal di Mampang, sekarang di Jakarta Timur. Dia punya pesantren tahfiz Quran. Dia itu kalau ngasih ceramah, ya karena dia memang ini ya, hafiz ya, sebelum menyampaikan ceramah dia selalu baca surat Qaf. Awal-awal sebelum saya baca muqaddimah ini, muqaddimah Ibnu Katsir berkenaan dengan surat Qaf ini, saya sempat nanya, Ustaz, kenapa antum itu kalau ceramah, sebelum ceramah baca surat Qaf? Nah, dari situ kemudian dia bilang, tolong antum baca Ibnu Katsir. Itu udah lama banget itu dia cerita ke saya. Makanya teringat betul saya di kepala saya itu. Antum baca tafsir Ibnu Katsir ya. Sebenarnya saya buka lagi kitab Imam At-Tabari, di sana juga ada juga muqaddimahnya itu ya. Antum nanti lihat apa yang ana kerjaan ini. Ternyata itu kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf sampai ya, Ummu Hisam ya, atau Ibnu Harithah ya, dia itu hafal. Nah, Ibnu Katsir bilang begini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan surat Qaf sebagai pembukaan ketika beliau menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan taujihnya. Beliau mengatakan, listimaliha ala ibtida al-khat wab'ad wan nusur wal ma'ad wal qiyam wal hisab wal jannah wal nar wat tawab wal iqab wat targhib wat tarhib, kata beliau rahimahullah taala.
Karena isinya surat Qaf itu, kata Ibnu Katsir, itu mencakup keseluruhan kehidupan seorang hamba. Mulai dari penciptaan manusia, mulai dari kematian, ya. Mulai kemudian kehidupan sesudah kematian, hari berbangkit, ya. Hari kiamat. Di sana ada surga, ada neraka, ada pahala, ada hukuman, ada janji bagi mereka yang melakukan kebaikan, dan ada ancaman bagi mereka yang melakukan keburukan-keburukan. Komplit di surat Qaf, kata Ibnu Katsir. Itulah sebabnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampein nasihatnya, dia bangun suasana hati para sahabat dulu. Ingat, ente itu yang nyiptain Allah. Ada masanya ente bakalan mati. Kalau udah mati kagak kayak binatang, mati begitu aja. Bakal dibangkitin, nanti ditanya, berdiri lama di padang mahsyar. Kira-kira mau begitu tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali setiap nasihatnya. Kalau suasana hati para sahabat udah kena dengan surat Qaf itu, baru beliau menyampaikan khutbahnya. Ya. Jadi memang suasana hati yang dibangun, stabilitas jiwa dulu yang dibangun, baru ngasih nasihat. Kita kan kadang kagak ya Bapak Ibu sekalian nih. Ke anak kita kan begitu kita. Kadang kasih nasihat juga dengan ngamuk-ngamuk, dengan emosi. Bukan emosi yang sengaja dan kita kontrol. Kadang kagak kekontrol. Ya. Kayak kemarin, saya cerita kemarin. Ada pertengkaran antara tetangga. Kenapa? Karena tetangga yang satu merasa terganggu. Anaknya dia itu, ya, kalau malam dijadiin bengkel rumahnya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Sampai malam Jumat, Ramadan, kemarin mau masuk Ramadan juga masih ya, bunyinya kayak gitu. Protes lah tetangganya. Termasuk istri saya juga yang protes. Gitu kan. Bulan Ramadan tahun lalu, anak-anak yang ngumpul di situ kagak puasa. Diingetin. Ibunya itu akhirnya panjang ceritanya. Ya akhirnya dia nyerah lah gitu kan. Ya deh gitu kan. Nah kemarin, ini saya dengar sama kuping saya sendiri nih, orang lagi bersihin kebon di samping. Tiba-tiba anak-anak itu pada datang. Apa jawab si ibu itu? Lo pada ya? Karena dia orang Pancoran sana. Lo pada ya, gua baru tahu. Tahun kemarin lo datang kemari bulan Ramadan, lo makan-makan. Bener kagak? Bener bu, maafin. Lain kali, kalau bulan Ramadan lo datang kemari, lo bawa makanan, lo umpetin tuh makanan baru lo makan. Jangan sampai tetangga lihat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaget saya. Jadi, dia ngajarin ke anak-anak yang kuliah itu, kalau bulan Ramadan makan aja, asal jangan ketahuan sama tetangga. Gue kagak mau lagi dibully sama tetangga. Dia bilang kita nasehatin, dia bilang dibully. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bayangin, apa jadinya anak-anak itu bila dinasehati dengan cara yang tidak pas dari sudut ilmu apapun juga. Rasulullah aja mau kasih nasihat, ya, dibangun dulu suasana hati para sahabat, nggak main langsung aja Bapak Ibu sekalian, ya begitulah, sama lah Bapak Ibu sekalian, ya, sama. Seperti apa? Gini nih, kalau nanti kita nikahin, atau mungkin ada yang sudah nikahin anaknya, atau kita datang ke acara pernikahan, ya, kalau di kita kan biasanya ada urutan-urutan acara tuh, ya. Mulai pembacaan Quran dan seterusnya lah. Biasanya ayat Quran yang dibaca apaan? Biasanya nih, apaan Pak? Ayat Quran yang dibaca kalau acara pernikahan. Ar-Rum biasanya ya, Ar-Rum atau Ar-Nisa gitu kan ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya itu ya. Pertanyaannya, kenapa baca surat Ar-Rum ayat ke-21? Boleh gak kalau dia baca misalnya surat yang lain? Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori, oleh Fulan binti Fulan yang insya Allah akan membacakan surat Al-Zalzalah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Pernah dengar gak acara pernikahan bacanya Al-Zalzalah? Kenapa? Itu ayat Quran bukan? Iya Bapak Ibu sekalian. Boleh gak ayat Quran dibaca? Boleh banget. Tapi kagak pas tempatnya. Kita baca Al-Zalzalah, pengantin kabur. Ya Allah deh, gak usah jadi nikah deh. Bentar lagi mati, kiamat. Kagak jadi dia nikah. Itulah yang dimaksud dengan at-tahayyu bin nafs. Ya. Suasana hati dibangun dulu Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian, banyak hal lah di dalam ibadah kita. Kalau kita berdoa, gimana adabnya doa? Gimana adabnya doa? Emang tiba-tiba langsung minta aja gitu kan? Angkat tangan, ya Allah, saya pengen dapat rumah baru, ya Allah. Gitu. Emang begitu? Rasulullah mengajarkan kalau kita berdoa, hadirkan suasana hati kita. Supaya hati kita jadi siap untuk kita menyampaikan doa-doa kita. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya. Hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang kemana aja Rasulullah pergi perang, pergi jihad dia ikut. Meninggal di tahun 53 Hijriah di mana Damaskus. Siapa yang gotong keranda jenazahnya? Yang gotong keranda jenazahnya itu adalah Khalifatul Islam. Siapa dia? Muawiyah. Nah, hadis itu an Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu maqal sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Nabi dengerin ada orang yang lagi baca doa. Mungkin kalau kita bayangin boleh jadi ya, di Masjid Nabawi kali gitu ya. Lagi duduk gitu ada orang angkat tangan dibaca doa. Kemudian ketika dia baca doa, lam yahmadillaha ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia minta sama Tuhan, ketika dia minta hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia main minta aja. Dia enggak mengawalinya dengan memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, ajjala hadza, orang itu keburu-buru. Istijal kata Rasulullah. Orang minta sama Allah tapi kagak punya adab. Kira-kira ke bahasa kita kayak gitu. Doa enggak bangun suasana hati dulu. Orang itu istijal, buru-buru, baik gak Pak? Baik gak Bu, buru-buru itu? Al-istijalu minas syaitan. Kata Rasulullah, ya, orang itu ya kita semua ada nih. Kalau kita baca doa, kita nggak baca hamdalah dulu, kita nggak memuji Allah, kita nggak baca sholawat, itu namanya kita terburu-buru, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tidak membangun suasana hati dulu. Ya. Kalau kita mau minta sesuatu sama orang aja, ya. Emang kita datang gitu ke tetangga kita, tolong duit lu, pinjamin gua 5 juta. Apa kata tetangga kita? Emang gua mesin ATM? Apa yang kita lakukan? Kita datang dulu, hormat kita sama dia. Pak, apa kabar? Sehat, sehat. Bapak sehat, sehat. Ibu sehat, sehat. Anak-anak sehat, sehat banget. Pekerjaan, alhamdulillah baik-baik aja, alhamdulillah Pak, gitu kan? Kita awali dulu tuh, ada preambelnya dulu. Tapi ngomong-ngomong Pak, Bapak ada duit lebih gak Pak? Kenapa kalau ada duit lebih, boleh gak saya pinjem? Nah, kita yang dengerinnya kan enak gitu. Nah, sama Bapak Ibu sekalian kata Rasulullah. Awali dulu. Makanya kemudian
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," kalau ada di antara kalian yang ingin baca doa, fal yabda'u bitahmid rabbih subhana. Awali dulu dengan memuji Allah, memuji Tuhan Allah Jalla wa Ala. Tunjukkan ya Allah, Engkau itu maha terpuji, kami ini hina ya Allah. Makanya kami nggak bisa memenuhi kebutuhan kami. Hajat kami sebenarnya sepele ya Allah, tapi kelemahan kami menyebabkan kami tidak bisa memenuhi hajat kami. Beda sama Engkau ya Allah, Engkau semua pujian ada pada dirimu. Kira-kira begitu kan? Nah, kadang juga kita baca hamdalahnya juga tidak kita renungkan Bapak Ibu sekalian, ya. Suasana hatinya jadi tidak terbangun karena udah kebiasaan. Sekali lagi, yang membiasa itu akan mematikan rasa. Ayo nih ya, bulan Ramadan nih, kalau baca doa hayati, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau itu sungguh zat yang maha terpuji ya Allah, kami ini hina betul ya Allah. Baca salawat, dalam hati kita hadirkan, ya Allah, sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu aku bertemu dengannya ya Allah. Hadirkan suasana itu, baru minta sama Allah. Nah, suasana hati itu yang dibangun Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi hal yang sepele. Kalau udah malam nih, setengah 10, jam 10, kita mau tidur, apa yang kita baca? Apaan kita baca? Kalau kita udah di atas tempat tidur, apaan yang kita baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita baca doa tidur kan? Bismika Allahumma. Hadisnya ada dua. Hadis yang pertama, hidup dulu baru mati. Hadis yang kedua, mati dulu baru hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu doa bangun tidur. Ya. Kalau udah mau tidur gimana? Bismika Allahumma. Nah, bisa ahya dulu, bisa amut dulu, ya, di antara dua itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selesai terus kita tidur. Jangan biarkan mulai saat ini, jangan biarkan setelah kita baca doa tidur itu kemudian kita langsung molor, kita langsung ngorok, kita langsung mimpi. Bapak Ibu sekalian, kita harus bangun suasana hati dulu ketika tidur. Kenapa? Tidur itu adalah saat di mana roh kita diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Orang tidur sama orang mati sama aja. Cuman kalau orang tidur bangun, ruhnya dimasukin lagi. Kalau orang mati, ruhnya diangkat, kagak dimasukin lagi. Bedanya cuma itu aja. Pastikan ketika ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mau tidur, suasana hati kita bersih. Bapak Ibu sekalian, hadirkan jiwa kita. Telaga jiwa kita adalah telaga jiwa yang jernih. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, apa kata Rasulullah? Man qala hina ya'wi ila firasih. Sesiapa aja yang dia udah ngantuk, pengen banget tidur, dia naik ke atas tempat tidurnya, dia selonjoran, dia baca doa mau tidur, kemudian dia kagak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian kata Rasulullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dia baca istighfar itu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salasa marra, 3 kali. Ayo, udah dikerjain belum nih? Kalau belum, mulai sekarang kita kerjain, ya. Apa doanya? Ikutin saya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum
wa atubu ilaihi. Baca itu 3 kali Bapak Ibu sekalian. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di bahar, di lautan. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Para ulama mengatakan agar orang yang mau tidur membangun suasana hatinya, suasana yang jernih. Banyak gak dosa kita di sebelum kita tidur? Banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapusin semua dosa itu dengan baca istighfar 3 kali sebelum kita tidur. Maka sebanyak apapun dosa kita kepada Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo amalin ini Bapak Ibu sekalian. Amalin ini ya. Hingga suasana hati kita suasana hati yang teduh. Ya. Kemarin saya tarawih Ramadan di sebuah keluarga besar. Ada seorang ibu, dia bercanda, Pak Ustadz, saya ini adalah bionic woman, dia bilang begitu. Kenapa Bu, bionic woman? Karena dia bilang, saya itu di tubuh saya itu isinya cuman besi-besi doang. Emang kenapa? Saya soalnya Pak Ustadz, saya lupa nama ibu itu ya, tapi dia tinggalnya di BSD. Karena saya ini Pak Ustadz itu kena penyakit yang saya nggak tahu dari mana asalnya penyakit itu. Apaan penyakitnya Bu? TBC tulang, dia bilang. Sehingga tulang-tulang saya ini udah lumpuh Pak, nggak bisa diapa-apain. Jadi seluruh tubuh saya ini cuman ada besi-besi sama baut-baut doang, dia bilang begitu. Ya, saya tadinya udah pasrah hidup saya, udah inilah usianya sekitar 67 tahun, ya belum tua-tua banget gitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang ini memang tangguh. Dia kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang ibu ini, orang BSD itu. Ya Allah, Pak Ustadz, saya itu sekarang, kalau saya mau tidur, yang saya lakukan, saya istighfar 100 kali. Ya, dia bilang begitu sih ya. 100 kali saya istighfar. Boleh nggak Pak Ustadz? Jangankan 100 kali, saya bilang. 1000 kali juga boleh Bu, kalau istighfar. Tapi sih sebaiknya nggak usah dipatok 1000, 2000, kecuali memang ada hadisnya, gitu. Ya, perbanyak aja istighfar. Emang kenapa Bu? Saya tahu saya banyak dosanya Pak Ustadz. Ama yang kedua, dibilang. Yang kedua, kalau saya udah capek istighfar, gitu kan? Saya bayangin tuh hari ini apa yang saya udah kerjain ketemu sama siapa? Sama saudara saya, Bu Fitri dan segala macam, ya disebut nama-nama gitu, teman-teman saya, gitu. Dan saya membayangin wajah suami saya almarhum, ya. Suaminya itu dikuburin di Karet Bifak sana. Saya bayangin ibu saya juga di Karet Bifak atau jadi dimakamin. Dan semua orang-orang yang teringat saya melakukan kesalahan kepada dia, ya, saya bayangin itu satu persatu, dan kemudian saya beristighfar lagi sama Allah sambil saya berdoa, ya Allah, aku sudah banyak berbuat salah kepada mereka-mereka ini. Aku tahu sudah tidak ada waktu lagi aku meminta maaf kepada mereka yang sudah meninggal, ya Allah. Tapi Engkau Maha tahu, ya Allah, ampuni dosaku, dan bolehlah esok kalau aku bersedekah, aku akan bersedekah atas nama mereka. Masya Allah tuh ibu, hebat betul tuh. Ya. Saya kemudian jadi teringat dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin As. 3 kali kan ada orang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi dalam suasana habis berwudu sehingga kemudian basah tubuhnya. Air wudu itu bukan tumpah, kalau tumpah banyak ya, itu kecipratan itu kan. Sebelum dia masuk kata Rasulullah sebentar lagi calon penghuni surga bakalan masuk. Sahabat heran, siapa nih orang yang bakalan masuk? Ternyata orang kampung. Orang kampung Bapak Ibu sekalian. Kagak kenal, perasaan ke masjid juga jarang gitu kan, kira-kira begitulah bahasanya. 3 hari berturut-turut sampai sahabat Abdullah bin Amr ini penasaran, singkat cerita pergi ke rumah orang itu. Kita udah sering dengar cerita itu deh ya. Nggak ada amalannya khusus gitu kan.
Sampai kecewa lah Abdullah bin Amr, pulang dia, tapi sebelum pulang dipanggil lagi. Ya mungkin ada amalanku yang istimewa kali kalau orang itu. Selebihnya sih biasa-biasa aja. Apaan? Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini saya membiasakan, pokoknya sebelum saya tidur, sebelum saya ngorok, saya hapus, saya delete semua memori buruk saya tentang orang-orang selama hari itu. Kita gimana Bapak Ibu sekalian? Kita cuman masalah-masalah sepele aja kita ingat 7 turunan Bapak Ibu sekalian. Ya. Masalah perbedaan-perbedaan yang sepele aja kita tuarin ketidaksukaan kita kepada orang lain. Dulu kita diojok-ojokin masalah kunut apa kagak kunut. Ya. Dulu kita diojok-ojokin masalah baca usoli atau tidak usoli. Perkara fikih kita berantem satu sama lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Kadang karena kita kurang piknik, bacaan kita masih terbatas kadang. Tetapi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita omongin orang itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya suasana hati kita ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita jadi nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kita anggap ilmu kita yang paling benar, kita kagak mau klarifikasi. Sekarang kita begitu tuh. Ini saya nih, nggak usah ngomongin orang lain. Saya kadang suka begitu. Kok begitu caranya ya? Yang gua tahu begini. Ya. Padahal boleh jadi memang dia punya dalil. Makanya bulan Ramadan jangan itu kejadian Bapak Ibu sekalian. Jangan itu kejadian. Ya. Jangan sampai kita puasa tanpa kehadiran hati kita. Jangan sampai kita sedekah, stabilitas jiwa kita tidak stabil. Jangan sampai kita tilawatul Quran, tetapi beriringan dengan kita kotori telaga kalbu kita. Yuk, kita bersihin hati kita semuanya. Hanya dengan begitu Bapak Ibu sekalian, momen Ramadan yang sangat luar biasa ini, ya kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ya, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan bulan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di antara 12 bulan yang lain. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam lebih mencintai Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan 11 saudaranya yang lain. Ramadan seperti mentari yang sedemikian terangnya dibandingkan dengan bintang-bintang yang bergemerlapan yang ada di atas langit sana. Itu kemudian tidak memberikan athar, tidak memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya pengantar. Ya, sebelum how to, bagaimana kemudian kita menata hati kita di setiap amal-amal Ramadan. Ya, kan Ramadan itu kan bukan cuma puasa doang, amalnya banyak, tetapi yang terutama tentu adalah berpuasa. Ya, berpuasa, dan tidak ada amalan yang bisa mendandingi puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mithlal. Nggak ada yang bisa nandingi puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bunda dan Ayahanda sekalian, insyaallah lain kesempatan mungkin kita akan bisa mengkajinya lebih lama lagi, lebih tuntas lagi berkenaan bagaimana kita menjaga stabilitas jiwa, kejernihan hati, dan kebersihan kalbu kita di dalam amal-amal, wabil khusus kali ini adalah amal Ramadan kita. Jangan sampai kemudian kita tidak mendatangkan apa-apa atau hanya sekedar menjadikan kita letih saja, dahaga saja dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Karena sungguh sekali lagi saya ingin mengatakan, fahalul abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadr, ni'aman wa adzaban, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tolong ini diingat-ingat. Fahalul abdi fil qabr, keadaan seorang hamba di alam barzah, ya. Keadaan hamba
seorang hamba di alam barzah, kata beliau, kahalil qalbi fis sadr, sebagaimana keadaan hati di dalam jiwanya, di dalam dadanya, ya. Na'iman wa adzaban, baik ia merasakan kenikmatan, kelapangan di hati dia, maupun dia merasakan kesulitan, dia merasakan itu. Karenanya jangan kotori hati kita dengan, pertama tentu kepada Allah, syirik ini biangnya kekotoran hati, dan kekotoran kepada sesama kita. Pak, Bu, mau 30 hari kita puasa, tetapi di hati kita tidak kita bersihkan dari dendam, kesumat, apaan lagi itu, fitnah, dengki, hasad, maka sekali lagi tidak akan optimal ibadah kita. Ya, saya tidak akan mengatakan tidak ada manfaatnya, enggak, saya enggak mengatakan begitu. Enggak optimal ibadah puasa kita. Karenanya, ayo Bapak Ibu sekalian, semampang masih hari ketiga. Yang punya salah sama suaminya, datengin suaminya. Minta maaf sama suaminya. Yang punya salah sama istrinya, datengin istrinya. Cium keningnya. Maafin Bapak ya, Bu, banyak salah selama ini. Gaji Bapak sebenarnya bukan 15 juta, tapi 10 juta. Yang 5 juta cari tempat yang lain. Maafin ya Bu, maafin ya Pak. Yang punya salah ke Bapak Ibunya, datengin tuh Bapak Ibunya. Supaya hati kita lega. Enggak lagi nunjuk orang, nyalahin tetangga, Bapak Ibu sekalian. Datangin tetangga-tetangga kita. Ya. Dengan demikian maka insya Allah ia menjadi modal terbaik. Ya. Ibnu Rajab kan mengatakan, ya, bahwa sebagian para ulama salaf mengatakan afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah amalan Ramadan ini, rahabatus sudur, di mana modal ketika kita melakukan amal-amal kebaikan itu adalah leganya dada kita, berlapang dada, jernihnya hati kita, jauh dari hasad, jauh dari dengki, jauh dari sombong seolah kita tahu semuanya, jauh dari hal-hal yang menjauhkan kita justru dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketentraman, memberikan kita kebaikan yang banyak dan keberkahan yang banyak di bulan Ramadan ini, hingga insya Allah Ramadan kali ini beda dari Ramadan sebelumnya. Ini adalah Ramadan terbaik yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita menghadirkan hati kita di setiap detik-detik Ramadan, di setiap amal-amal soleh Ramadan, dan kita menjaga stabilitas jiwa kita di dalam kebersihan hati. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa la faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.